Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan kembali penjelasan tentang metode distribusi momen dengan kasusnya adalah untuk portal tidak bergoyang. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada penjelasan struktur balok, pada prinsipnya kita akan melakukan analisis yang sama, baik itu strukturnya balok ataupun untuk yang portal bergoyang maupun tidak bergoyang. Kita lihat langsung ke contoh kasus 1 untuk struktur portal tidak bergoyang, di mana ada sebuah balok A, B, C, D, E. Untuk balok A, B, C, D, E tersebut dibebani oleh ada beban terpusat P di balok BC dan ada beban merataki pada balok CE. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana cara pendistribusian momennya, dan nanti tujuannya sama, kita akan mencari momen reaksi sehingga kita bisa nantinya akan mendapatkan nilai momen reaksi dan gaya-gaya dalam untuk struktur portal ini. Di sini kekakuannya berbeda-beda. Pada balok AB kekakuannya adalah EI, pada balok BC kekakuannya adalah 1,5 EI, pada balok CD kekakuannya EI, dan pada balok CE itu kekakuannya adalah 2 EI. Nah, di mana beda perlakuan atau perhitungan untuk jika sebuah balok atau kolom mempunyai kekakuan yang berbeda-beda. Nah, perbedaannya adalah nanti pada saat Anda memasukkan nilai faktor kekakuannya, pada saat perhitungan kekakuan batang, EI yang Anda masukkan itu adalah EI yang sekarang terjadi pada masing-masing balok ini. Nanti akan kita lihat pada contoh perhitungannya ya. Nah, kita lihat di sini, ini kembali kita pisahkan. Kita tinjau kondisinya pada balok AB, pada balok BC, pada balok CD, dan pada balok CE. Jadi ada 4 bagian elemennya yang kita tinjau. Nah, kita tinjau momen primer pada masing-masing bagian batangnya. Pada MAB tidak ada beban di sini, maka MAB sama dengan MA sama dengan 0. Pada balok BC, karena ada beban terpusat P berada di tengah, maka kita bisa cari momen primernya adalah karena bebannya terletak di tengah, maka MBC-nya sama dengan MCB ya, yaitu PAB kuadrat per L kuadrat, dan yang ini MCB-nya adalah min PA kuadrat B per L kuadrat. Nah, pada batang CD juga tidak ada gaya luar di sana, maka juga MCD-nya sama dengan MDC sama dengan 0. Dan pada balok CE itu karena dia beban merata, maka seperti halnya pada kasus balok, nilainya adalah momen primernya adalah 1/12 L kuadrat. Nah, untuk nilai kekakuannya, kita akan meninjau pada masing-masing batangnya. Ini adalah batang AB, itu adalah kondisinya jepit-jepit, maka dia kekakuannya adalah 4 EI per L. Batang BC juga jepit-jepit, batang CE juga jepit-jepit, dan batang CD jepit sendi, karena kondisinya adalah pada titik D, tumpuannya adalah sendi. Nah, kita hitung di sini nilai faktor kekakuannya, sama caranya dengan struktur balok. Kita tinjau per simpul, jadi kita tinjau, cuman masalahnya di sini adalah kalau balok itu maksimum batang yang dihubungkan oleh masing-masing titik simpul hanya 2. Nah, kalau portal seperti ini kita tinjau per titik simpulnya, titik B menghubungkan batang BA dan BC, tapi di titik C ada 3 batang yang terhubung di sini. Ada batang CB, ada batang CD, dan ada batang CE. Maka kita tinjau per titik simpulnya. Kekakuan batang BA-nya sama 4 EI per L, dimasukkan nilainya. Nah, KBC di sini yang saya katakan tadi bahwa di sini BC itu kan kekakuannya adalah 1,5 EI. Maka nilai 4 EI per L di sini, EI-nya diganti dengan 1,5 EI. Nah, setelah dimasukkan nilainya, tetap kita tinjau di sini. Sigma kekakuan di titik simpul A adalah akumulasi dari nilai kekakuan pada masing-masing batangnya. Nah, faktor distribusi momennya juga sama caranya.
FBA adalah KBA per sigma KB, FBC adalah KBC per sigma KB. Nah, itu untuk simpul B. Untuk simpul C, kita tinjau di sini. Tadi kita lihat bahwa di C itu ada 3 batang. Ada ini C, ada batang, ada B, ada CD, ada CE. Kita tinjau. Ada CB, ada CD, ada CE. Ini jadinya jepit, ini juga jepit, ini jadinya sendi. Nah, maka kita tinjau di sini. Kekakuan batang CB adalah, karena CB itu jadinya jepit-jepit di sini, jadinya 4 EI per L. Dimasukkan EI-nya, karena EI di sini adalah 1,5 EI. Dimasukkan nilainya. Nah, KCD, CD, karena dia adalah jepit sendi, maka kekakuannya bukan 4 EI per L, tapi 3 EI per L. Dimasukkan nilainya, 3 EI per L. EI-nya juga sama dengan EI. Nah, KCE jadinya jepit-jepit, maka kekakuannya adalah 4 EI per L. EI-nya dimasukkan adalah sebesar 2 EI. Nah, kemudian kita tinjau semuanya. Jumlah kekakuan titik C adalah KCB, ditambah KCD, ditambah KCE, didapatkan sigma KC-nya, barulah kemudian kita tinjau nilai masing-masing faktor distribusi kekakuannya. Oke, setelah kita dapatkan masing-masing nilai distribusi FCB, FCD, dan FCE, kita lakukan hal yang sama dan kita buatkan tabelnya. Kita buat tabel distribusi cross-nya. Nah, yang agak menjadi masalah di sini adalah dan membutuhkan ketelitian di titik simpul. Anda harus perhatikan bahwa pada masing-masing titik simpul dia harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, di titik B dia akan menghubungkan titik BA, batang BA dan BC. Di titik C ada 3 batang yang terhubung di sana. Ada batang CB, ada batang CD, dan ada batang CE. Nah, kemudian baru ditinjau untuk batang yang tidak merupakan titik simpul, ada batang EC dan batang DC. Nah, usahakan menyusun batangnya itu berdekatan. Jadi misalnya batang AB itu ya disusun dekat dengan batang BA. Jadi nanti pada saat Anda mengali silangkan nilai momen primernya itu tidak kesulitan atau tidak terjadi kesalahan pada saat menginputkan datanya. Kemudian pada batang BC ya didekatkan dengan CB. Nah, CE ya didekatkan dengan EC. Atau kalaupun tidak berdekatan Anda tempatkan kolomnya, itu bisa ditempatkan bersilangan, tapi harus dipastikan bahwa Anda nanti akan menempatkan data yang benar. Nah, ini Anda masukkan masing-masing nilai faktor distribusi kekakuannya, seperti yang sudah Anda cari tadi. Ini faktor distribusi kekakuan yang di sini. Yang di sini. Masukkan semuanya. Nah, momen primer juga dimasukkan yang sudah Anda cari tadi. Nah, untuk menentukan nilai MD1, MI1, MD2, MI2, dan seterusnya, itu caranya persis sama seperti yang untuk struktur balok. Nah, tapi Anda pastikan bahwa pada masing-masing simpul itu Anda jumlahkan semua momen primer yang ada di simpul tersebut. Nah, contohnya, ini kan pada batang B, di titik simpul B, ada momen primer di titik batang BA dan ada pada BC. Maka yang Anda jumlahkan itu adalah yang ini ditambah yang ini dikalikan dengan faktor distribusinya. Barulah Anda dapatkan yang MD1. Nah, untuk batang BC dijumlahkan momen primer BA ditambahkan dengan momen primer BC dikalikan dengan faktor distribusinya yang ini, baru didapatkan nilai yang MD1. Nah, ini sama caranya seperti pada balok. Nah, bagaimana pada C? C itu kan ada 3 batang di sana, maka kita akan jumlahkan semua momen primer yang ada pada titik simpul tersebut. Maka kita jumlahkan yang momen primer CB ditambah momen primer yang CD ditambah momen primer yang CE. Setelah dijumlahkan semuanya, kita kalikan untuk MD1, berarti jumlah semua momen primer di titik simpul C tersebut dikalikan dengan FD yang CB.
maka didapatkanlah nilai MD1. Untuk momen primer, momen MD1 yang CD, dijumlahkan semua momen primernya dikalikan dengan faktor distribusi yang CD-nya, didapatkanlah momen MD1. Nah, untuk yang CE, dijumlahkan juga semua momen primernya dikalikan dengan yang FD-nya ini, didapatkan MD1-nya. Nah, EC tidak ada karena tidak ada faktor distribusi kekakuannya, maka ini 0, ini juga 0. Sama dengan yang AB juga. Oke. Nah, setelah didapatkan nilai MD1-nya semua, Anda kali silangkan kemudian dikali setengah untuk yang MI1-nya. Pastikan Anda mengalikan dengan titik yang sama. BA dikalikan ke AB. Berarti ini dikali setengah dapatlah yang MI1. AB dikalikan setengah ke BA, maka didapatkanlah MI1 untuk yang AB. Ini kebetulan nilainya 0. BC, nilai BC ini dikalikan ke CB. Maka pastikan kalau dia letaknya tidak berdekatan, Anda tempatkan dia berada ke tempat yang benar. Maka ini MC dikalikan setengah, dapatnya ini, min 1 setengah. CB dikalikan ke BC. Jadi ini juga dikalikan setengah. Ini mana CD? CD ya ke DC. Berarti ini yang dekat dulu, CE ke EC. Ini dikali setengah, dapatnya min 1,86. CE ke EC, dan EC kalikan setengah dapatnya ke sini, ke CE. Nah, ini yang jauh, CE-nya ditempatkan ke sini, dikali setengah. Yang ini DC-nya ke CD kali setengah. Ini harusnya ada angkanya, min 2,09 dikali setengah adalah min 1,045. Ada angkanya di sini, min 1,045. Tapi ini dinolkan karena dia tumpuannya adalah sendi, dan pada sendi itu pasti momennya sama dengan 0, maka bisa kita isikan di sini 0 saja. Nah, dengan langkah yang sama seperti pada balok, maka Anda dapatkan MD2 di sini. MI2-nya caranya sama persis seperti yang di balok. Di mana MD2 ini adalah jumlah dari ini ditambah dengan yang MI1BC-nya, kemudian dikalikan dengan faktor distribusinya, didapatkanlah MD2-nya. Untuk MBC-nya jumlah MI1BA ditambah MI1BC dikalikan dengan faktor distribusinya, dapatkanlah ini, dan begitu seterusnya. Nah, sehingga setelah selesai Anda dapatkan 4 kali iterasi, Anda bisa dapatkan sigma momen primernya, jumlah dari momen primer sampai ke MD4-nya, didapatkanlah sigma momen primernya untuk semua batang. Untuk batang AB, BA, BC, seterusnya sampai batang DC. Setelah itu, Anda dapatkan momen reaksi yang merupakan nilai negatif dari nilai momen primer, sehingga Anda bisa dapatkan nilai masing-masing momen reaksi untuk masing-masing batangnya. Ini semua. Oke. Jadi, itu caranya untuk mendapatkan nilai momen reaksi untuk struktur portal yang tidak bergoyang. Demikian penjelasan saya untuk portal tidak bergoyang. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk struktur portal bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.